kembali lagi di channel Matplotlib. Kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan linier satu variabel atau disingkat PLSP ya. Ini adalah materi matematika kelas 7 di semester 1 ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama kita akan membahas apa itu kalimat tertutup dan apa itu kalimat terbuka ya. Oke, kalimat tertutup atau pernyataan itu ialah kalimat yang sudah dapat ditentukan kebenarannya ya. Artinya dapat bernilai salah atau benar. Nah, untuk contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 6. Ini adalah pernyataan salah ya. Contoh yang kedua, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Nah, ini adalah pernyataan benar. Selanjutnya, kalimat terbuka. Kalimat yang belum dapat ditentukan kebenarannya. Nah, itu disebut dengan kalimat terbuka ya. Untuk contohnya, 3 ditambah X sama dengan 8. Nah, ini adalah kalimat terbuka. Kita tidak bisa menentukan kebenarannya. Apakah benar 3 ditambah X sama dengan 8? Nah, jadi itulah kalimat terbuka ya. Y adalah bilangan ganjil. Nah, itu juga kalimat terbuka. Oke, kita langsung saja ke persamaan linier satu variabel. Persamaan linier satu variabel itu adalah kalimat terbuka memiliki satu jenis variabel berpangkat 1 dan memiliki tanda sama dengan ya. Jadi persamaan linier satu variabel adalah kalimat terbuka dengan satu variabel berpangkat 1 dan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Untuk contohnya 5 min 2x sama dengan 3. Nah, itu adalah contoh dari PLSP ya. 3A ditambah 5 sama dengan min 7, itu juga contoh dari PLSP. 2 dalam kurung X ditambah 5 sama dengan 6, itu juga adalah contoh dari persamaan linier satu variabel ya. Nah, untuk lebih memahami contoh-contoh dari PLSP, coba kalian perhatikan ya soal ini. Tentukan mana yang termasuk PLSP. Oke, yang pertama, 3x min 5 sama dengan 7. Nah, di sini ada satu variabel X ya. Dan berpangkat 1 dan dihubungkan oleh sama dengan, maka ini adalah PLSP. Nah, perhatikan yang B, Y pangkat 2 min 7 sama dengan 18. Nah, di sini dia tidak berpangkat 1 ya. Di sini dia berpangkat 2. Karena dia berpangkat 2, maka ini bukan contoh dari PLSP ya, karena pangkatnya tidak bernilai 1. Nah, selanjutnya yang C, 3x ditambah 2y sama dengan 7. Nah, di sini ada dua variabel ya, ada variabel X dan variabel Y. Maka ini bukan termasuk PLSP. X min 8, apakah ini PLSP? Ya, dia memang terdiri dari satu variabel, tapi di sini tidak ada tanda sama dengan ya. Berarti ini bukan persamaan linier satu variabel. Selanjutnya yang E, 2x min 8 sama dengan x plus 5. Nah, apakah ini PLSP? Ya, ini adalah PLSP ya, karena dia terdiri dari satu jenis variabel, yaitu variabel X ya. Dan dia juga berpangkat 1 dihubungkan oleh tanda sama dengan, maka ini adalah PLSP ya. Nah, untuk penyelesaian PLSP, mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan benar ya, itulah penyelesaian dari PLSP. Langkah-langkahnya, yang pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misal ke ruas kiri, dan suku yang tidak memiliki variabel atau konstanta itu ke sisi lain, misal ke ruas kanan ya. Nah, di sini misalnya PLSP-nya adalah 2x plus 4 sama dengan x min 3. Nah, kita misalkan 2x plus 4 itu ruas kiri, x min 3 itu adalah ruas kanannya ya. Nah, pindah ruas itu tanda berubah. Nah, nanti kalian perhatikan, apabila dia tandanya positif, dia pindah ruas itu menjadi negatif. Terus sebaliknya, tandanya negatif, pindah ruas jadi positif. Selanjutnya, kalian tentukan nilai variabelnya ya. Nah, untuk lebih memahami cara-cara penyelesaian dari PLSP, kita langsung saja ya ke contoh-contoh soalnya.
Oke, kita langsung saja ke contoh penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Untuk contoh yang pertama, penyelesaian dari 3A plus 5 sama dengan min 7. Oke, untuk menyelesaikan ini, kita tulis kembali ya. Jadi di sini kita akan mencari nilai dari variabel A ya. Oke, kita tulis kembali soalnya. 3A plus 5 sama dengan negatif 7. Oke, 3A tetap di ruasnya ya. Negatif 7 juga tetap di ruasnya. Yang pindah ruas itu positif 5. Maka setiap pindah ruas tanda berubah ya. Maka dia menjadi negatif 5. 3A sama dengan negatif 12. Maka A sama dengan negatif 12 dibagi 3. Oke, kita dapatlah A ya sama dengan negatif 4 ya. Jadi penyelesaian untuk soal nomor 1 adalah negatif 4. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Penyelesaian dari 3 min P sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita tulis kembali soalnya, yaitu 3 min P sama dengan 5. Oke, perhatikan di sini ya. P di sini adalah bernilai negatif ya. Berarti di sini dia tetap bernilai negatif P sama dengan 5. Tetap di ruasnya, yang pindah ruas positif 3 ya. Maka dia akan menjadi negatif 3. Min P sama dengan 2. Nah, ini masih min P atau negatif P ya. Maka artinya koefisien dari P itu adalah negatif 1. Oke, kita cari P-nya. P sama dengan 2 dibagi negatif 1 ya. Dapatlah P-nya sama dengan negatif 2. Oke, jadi untuk soal yang kedua penyelesaiannya adalah negatif 2 ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga, penyelesaian dari 5x plus 2 sama dengan 3x min 12. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis kembali soalnya. 5x plus 2 sama dengan 3x min 12. Selanjutnya, 3x ini pindah ruas ya. Nah, di sini 3x bernilai positif. Dia pindah ruas menjadi negatif 3x ya. Lalu yang positif 2 pindah ruas ya, jadi negatif 2 ya. Nah, jadi ini ya. Negatif 3x pindah ruas jadi negatif 3x. Positif 2 pindah ruas jadi negatif 2. Ini 5x tetap di ruasnya, min 12 juga tetap di ruasnya. Selanjutnya kita selesaikan. 5x dikurang 3x itu 2x, min 12. Min 2 itu adalah negatif 14. Maka x sama dengan negatif 14 dibagi 2 ya. Maka didapatlah x-nya sama dengan negatif 7. Oke, jadi untuk soal yang ketiga penyelesaiannya adalah negatif 7 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Penyelesaian dari 2 dalam kurung 3x plus 5 sama dengan min x plus 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, oke, kalian perhatikan di sini 2 dalam kurung 3x plus 5. Nah, jika ada soal seperti ini, berarti kita harus kalikan dulu dia ke dalam ya. Jadi nanti 2 itu dikali ke 3x, 2 dikali ke positif 5. Nah, maka dia akan menjadi 6x plus 10 sama dengan min x plus 3. Selanjutnya, 6x tetap di ruasnya, negatif x pindah ruas menjadi positif x. 3 tetap di ruasnya, yang pindah ruas positif 10 ya. Maka dia menjadi negatif 10. Selanjutnya kita selesaikan. 6x ditambah x itu 7x. Sama dengan 3 dikurang 10 itu negatif 7. Maka x sama dengan negatif 7 dibagi 7 ya. Didapatlah x-nya sama dengan negatif 1. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, di soal yang kelima, ini bentuk persamaan linear satu variabel berupa pecahan ya. Nah, di sini ada penyebutnya. Penyelesaian dari 2y plus 4/4 dikurang 4y min 1/3 sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kalian tulis kembali soalnya.
Nah, di sini untuk memudahkan menjawab soal ini, lihat penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 4 dan 3. Nah, untuk menghilangkan penyebut di pecahan ini, kita kalikan bentuk persamaan linear satu variabel ini dengan KPK penyebutnya. Berarti KPK 4 dan 3. Ya, KPK 4 dan 3 itu adalah 12 ya. Jadi setiap ruas ini kita kali 12. Oke, ini dikali 12, ini juga dikali 12, terus satunya juga dikali 12. Lalu kita sederhanakan ini ya. Nah, ini ya, kita sederhanakan 12 dengan 4 ya. Sama dibagi 4 berarti ini 3. 12 dan 3 sama-sama bagi 3 berarti ini 4 ya. Lalu kita kalikan nanti ya, kalikan ke dalam, di mana 3 ini nanti dikali ke 2Y, dikali ke 4, lalu negatif 4 dikali ke 4Y, negatif 4 dikali ke negatif 1. Oke, sekarang kita kalikan ya. 3 dikali 2Y itu 6Y, 3 dikali 4 itu adalah 12. Min 4 dikali 4Y itu min 16Y, min 4 dikali min 1 itu adalah positif 4, sama dengan 12. Lalu kita selesaikan dulu yang di ruas ini ya. Yang di ruas kiri, ini kan masih ada yang sejenis ya. 6Y itu sejenis dengan min 16Y. Maka dia menjadi min 10Y. 12 ditambah 4 itu adalah 16. Nah, setelah sampai di sini, sekarang kita pindahkan konstantanya, yaitu positif 16. Min 10Y atau negatif 10Y tetap di ruasnya, 12 tetap di ruasnya. Positif 16 itu pindah ruas, dia menjadi negatif 16. Nah, min 10Y sama dengan min 4. Oke, kita selesaikan. Y sama dengan min 4 dibagi min 10 ya. Nah, ini negatif dibagi negatif, maka dia akan menjadi positif nanti ya. Maka Y sama dengan 2/5. Oke, jadi sini kita langsung sederhanakan ya. Jadi dia sama-sama kita bagi negatif 2 ya, maka dia menjadi 2/5. Oke, inilah jawaban untuk soal nomor 5 ya, yaitu 2/5 ya. Jadi kita lanjut ke soal yang ke-6. Jika M adalah penyelesaian dari persamaan 3 dalam kurung 2x min 3 sama dengan 3 dalam kurung 3x min 5 min 6. Tentukan nilai dari M min 3. Nah, berarti kita cari dulu nilai X di sini ya. X di sini nantilah yang menjadi M ya. Oke, kita tulis kembali soalnya. Nah, yang seperti ini berarti harus kita kalikan dulu ke dalam ya. 3 dikali 2X, 3 dikali min 3. Di luas kanan juga sama. 3 dikali dalam kurung 3X min 5. Oke, kita kalikan, dia akan menjadi 6x min 9 sama dengan 9x min 15 min 6. Nah, di sini ini masih ada yang sejenis ya. Min 15 dengan min 6. Kita sederhanakan ya. 6x min 9 sama dengan 9x min 21. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini, sekarang kita kumpulkan yang ada variabelnya di ruas kiri, yang konstanta di ruas kanan. Nah, maka dia akan menjadi 6x dikurang 9x ya. Nah, jadi 9x di sini pindah ruas, maka dia menjadi negatif 9x. Negatif 21 tetap di ruasnya, yang pindah ruas negatif 9 ini ya. Pindah ruas jadi positif 9. Oke, lalu kita selesaikan. 6x dikurang 9x itu min 3x, min 21 ditambah 9 itu min 12. Maka kita tulis kembali dulu di sini ya. Min 3x sama dengan min 12. Maka x sama dengan min 12 dibagi min 3. Oke, karena negatif dibagi negatif, maka jawabannya menjadi positif ya. Jadi x sama dengan 4. Nah, x sama dengan 4 berarti inilah M ya. Karena jika M adalah penyelesaian dari soal ini ya, maka M sama dengan 4 ya. Lalu yang ditanya adalah nilai dari M min 3. Nah, jadi nilai dari M min 3 berarti kita substitusi atau ganti M-nya dengan 4 ya. Berarti 4 dikurang 3 sama dengan 1. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini jawabannya adalah 1 ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7.
sebuah kebun berbentuk persegi panjang dengan panjangnya sama dengan 2 kali lebarnya ya. Jika panjangnya 4x min 6 dan lebarnya adalah x plus 2, tentukan keliling kebun tersebut. Nah, di soal ini kalian harus ingat kembali ya, rumus dari keliling persegi panjang ya, karena kebunnya berbentuk persegi panjang. Oke, kita langsung saja penyelesaiannya. Diketahui panjangnya adalah 2 kali lebarnya, maka di sini P sama dengan 2L ya. Oke, lalu kita ganti panjangnya 4x min 6 sama dengan 2 dalam kurung x plus 2. Nah, karena di sini adalah panjang 2 kali lebar ya. Nah, ditanya adalah keliling kebunnya ya. Jadi rumus dari keliling kebun atau keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita akan mencari dulu nilai dari variabel x ya. Oke, kita tulis kembali dari yang diketahui panjang sama dengan 2 kali lebarnya. Oke, lalu kita selesaikan persamaan ini ya. Maka dia akan menjadi 4x min 6 sama dengan 2x plus 4 ya. Jadi 2 ini kita kali dengan x plus 2, maka dia akan menjadi 2x plus 4. Selanjutnya kalian selesaikan ya persamaan ini. Ingat ya, setiap pindah ruas itu tanda berubah ya, maka dia akan menjadi 4x min 2x sama dengan 4 ditambah 6 ya. 4 dikurang 2x itu 2x, 4 ditambah 6 itu 10. Maka didapatlah x sama dengan 10 dibagi 2 ya. Oke, kita dapatlah x-nya sama dengan 5. Oke, karena x sudah kita dapatkan, sekarang kita cari nilai panjang dan lebarnya. Untuk P sama dengan 4x min 6. Nah, sekarang kita ganti x-nya dengan 5 ya. Maka didapatlah 4 dikali 5 dikurang 6. Lalu kita selesaikan. Maka didapatlah jawaban dari panjangnya adalah 14 meter. Selanjutnya kita cari lebarnya. Lebarnya adalah x plus 2. Kita ganti x-nya dengan 5 ya. Maka didapatlah lebarnya 5 ditambah 2. Maka lebarnya adalah 7 meter. Oke, karena panjang dan lebar sudah kita dapatkan, sekarang kita dengan mudah dapat menghitung keliling kebunnya. Jadi kita masukkan ke rumus kelilingnya, yaitu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Lalu kita masukkan panjang dan lebar yang sudah kita dapatkan. Jadi di sini 2 dikali dalam kurung 14 ditambah 7. Lalu kita selesaikan ya. 2 dikali 21. Oke, didapatlah keliling kebun tersebut adalah 42 meter ya. Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Dan ingat, subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dari channel Netlog.